Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ayu Pradita. Saya salah satu anggota dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang skill making atau pembuatan baja. Saya di sini selaku moderator presentasi yang beranggotakan Saya Antaka Fadiliswati, NIM 007. Saya Muhammad Lukman Hakim, NIM 008. Dan saya Wawan NIM 009. saya Sonia Ayu Pradita NIM 011 dan salah satu anggota kami yang berhalangan hadir Muhammad Alif yang berNIM 010. Materi pertama tentang proses peleburan baja yang akan dibawakan oleh Antaka. Baik, saya akan membawakan materi tentang steel making atau pembuatan baja. Proses peleburan baja. Proses peleburan baja dapat dilakukan dengan menggunakan bahan baku berupa besi kasar atau pig iron, atau berupa besi spong iron. Di samping itu, bahan baku lainnya yang biasanya digunakan adalah scrap baja dan bahan-bahan penambah seperti ingot, ferrosilikon, feromangan, dan batu kapur. Proses peleburan dapat dilakukan pada tungku BOF atau Basic Oxygen Furnace dan pada tungku busur listrik Electric Arc Furnace atau dapat disingkat EAF. Tanpa memperhatikan tungku atau proses yang diterapkan, proses peleburan baja pada umumnya mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1. Mengurangi sebanyak mungkin bahan-bahan impuritas. 2. Mengatur kadar karbon agar sesuai dengan tingkat grade atau spesifikasi baja yang diinginkan. 3. Menambah elemen-elemen pemadu yang diinginkan. Basic Oxygen Furnace atau BOF, pembuatan baja di mana pig iron cair dan scrap baja diubah menjadi baja karena aksi oksidasi oksigen yang dihembuskan ke dalam lelehan di bawah terak dasar. Basic Oxygen Furnace. Apa itu BOF? BOF adalah tungku pelebur besi yang berbentuk pier atau yang dilapisi oleh refractory bridge untuk melebur besi cair dan dapur atau tungku pelebur besi dan besi tua menjadi baja. Sampai 30% pengisian BOF berupa besi tua, sisanya adalah logam panas. BOF dapat melebur panas dan baja kurang dari 45 menit, menggantikan metode open hearth furnace pada tahun 1950 yang membutuhkan 5-6 jam untuk memproses logam. Kecepatan operasi BOF, biaya yang rendah, dan memudahkan pengontrolnya memberikan keuntungan jika dibandingkan dengan metode yang digunakan sebelumnya. Besi tua tersebut dimasukkan ke tong pelebur besi diikuti oleh atau ditambahkan dengan logam panas dan dapur pelebur besi. Menggunakan tekanan oksigen yang tinggi untuk menghasilkan reaksi kimia yang memisahkan ketidakmurnian bahan tersebut menjadi uap dan kerak ke dalam tempat yang terpisah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Lukman Hakim. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi struktur BOF kan pada gambar di samping. Seperti itu gambar yang samping basic oxygen converter. Tungku oksigen dasar yang khas memiliki bejana vertikal yang dilapisi dengan lapisan tahap api hanya 8-12 dari volume tungku yang diisi dengan logam cair yang diolah kedalaman balapan di sekitar 4-6,5 kaki. Rasio antara tinggi dan diameter tungku adalah 1,5 sampai 1,2 sampai 1,5. Kapasitas khas tungku oksigen dasar adalah 250 sampai 400 untuk mengisi bahan mentah, mengambil sampel lelehan dan menuangkan baja keluar dari converter.
Kapal terdiri dari 3 bagian. Bagian bawah bulat, rangka, silinder, dan kerutut atas. Kapal dipasang pada cincin pendukung yang dilengkapi dengan cincin pendukung memberikan posisi kapal stabil selama peniupan oksigen. Konvektor mampu berputar pada sumbu horizontal yang pada trunnion yang digerakkan oleh motor listrik rotasi miring ini diperlukan. Lanjut. Sumbu oksigen dasar tiup atas dilengkapi dengan oksigen berpendingin air untuk meniup oksigen ke dalam lelehan melalui 4 sampai nozzle. Aliran oksigen umumnya mencapai 200 sampai 280 pt 3 per menit. Tekanan oksigen adalah 150 sampai 220 psi 1,1,5 masa pakai tombak oksigen adalah sekitar 400 kali pemanasan. Sumbu oksigen dasar tiup bawah dilengkapi dengan 15 sampai 20 terus untuk injeksi oksigen atau oksigen dengan bubuk kapur. Diinginkan oleh gas hidrokarbon, propana, metana atau minyak dipasok ke jaket luar tabung. Lanjut. Lapisan tahan api dan VOF. Lapisan refraktori tungku oksigen dasar bekerja dalam kondisi suhu tinggi dan atmosfer pengoksidasi yang parah. Kausan lapisan paling cepat terjadi di zona kontrak dengan terak pengoksidasi garis terak. Batu bata tahan api untuk melapisi tungku oksigen dasar terbuat dari magnesit berikat resin atau campuran terikat tar dari magnesium dan kapur bakar atau CaO. Bahan pengikat resin tar, kokos, dan berubah menjadi jaringan karbon mengikat butiran tahan api, mencegah pembasahan oleh terak dan melindungi lapisan dari serangan kimia logam cair. Langkah untuk memperpanjang masa pakai lapisan. Pertama, kontrol kandungan Fe pengoksidasi agresif dalam terak pada tingkat rendah. Penambahan Mg ke terak. Melakukan percikan terak, proyeksikan sisa terak jenuh magnesia ke dinding lapisan oleh nitrogen yang ditiupkan melalui tombak. Yang terakhir, melakukan percikan terak, proyeksikan sisa terak jenuh magnesia ke dinding lapisan oleh nitrogen yang ditiupkan melalui tombak. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Wawan. Baik, terima kasih. Presentasi akan saya lanjutkan tentang BOF ini. Proses kimia dan fisik dalam BOF. Tungku oksigen dasar tidak menggunakan bahan bakar tambahan, kotoran pig iron, karbon, silikon, mangan, dan fosfor berfungsi sebagai bahan bakar. Besi dan pengotornya mengoksidasi panas yang berkembang yang diperlukan untuk proses tersebut. Oksidasi logam cair dan terak adalah proses rumit yang berlangsung dalam beberapa tahap dan terjadi secara bersamaan pada batas antara fase yang berbeda. Proses oksigen dasar memiliki kemampuan terbatas untuk desulfurisasi. Metode desulfurisasi yang paling populer adalah penghilangan belerang dari baja cair ke terak reduksi dasar. Namun siak yang terbentuk di tungku oksigen dasar bersifat mengoksidasi atau tidak mereduksi, sehingga nilai maksimum koefisien distribusi sulfur dalam proses adalah sekitar 10, yang dapat dicapai pada terak yang mengandung CaO konsentrasi tinggi. Selanjutnya pengoperasian BOF. 1. Mengisi skrap baja 25-30% dari total berat muatan. Yang kedua, menuangkan besi kasar cair dari tanur tinggi. Yang ketiga, pengisian flux. Yang keempat, mulai oksigen bertiup. Durasi peniupan sekitar 20 menit. Yang kelima, contoh pengukuran suhu dengan termokouple sekali pakai. Dan pengambilan sampel untuk analisis kimia dilakukan melalui kerucut atas dalam posisi tungku yang miring. Yang keenam, mengetuk, menuangkan baja ke sendok perangkat khusus sumbat pendeteksi terak agar mencegah penetrasi atau terbawanya terak ke dalam sendok. Yang ketujuh, deslagging atau menuangkan sisa selek ke dalam selek pot.
Tungku diputar terbalik dengan arah berlawanan dengan lubang sadap. Tungku oksigen dasar memiliki kapasitas hingga 400 T dan siklus produksi tap-to-tap sekitar 40 menit. Keuntungan dari BOF sendiri adalah yaitu satu, proses BOF menggunakan oksigen murni tanpa nitrogen. Yang kedua, proses berjalan lebih cepat dan efektif, hanya lebih kurang 50 menit. Yang ketiga, pada dapur olah atau tungku tidak diperlukan tuyul pada bagian bawahnya. Yang keempat, zat penyaring tidak digunakan seperti fosfor dan belerang dapat dipisahkan dulu dari karbon. Yang kelima, biaya operasional dengan proses BOF relatif lebih murah dengan proses lainnya. Selanjutnya masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang Electric Arc Furnace atau EAF. EAF atau tanur busur listrik adalah peralatan alat yang digunakan untuk proses pembuatan logam atau peleburan logam, di mana besi dipanaskan dan dicairkan dengan busur listrik yang berasal dari elektroda ke besi bekas di dalam tanur. Ada dua macam arus listrik yang bisa digunakan dalam proses peleburan dengan EAF, yaitu arus searah dan arus bolak-balik, dan yang biasa digunakan dalam proses peleburan adalah arus bolak-balik dengan 3 fase menggunakan elektroda grafit. Kelebihan dari EAF sendiri adalah satu, kemampuan EAF untuk mengolah scrap menjadi 100% baja cair. Menurut survei, sebanyak 33% dari produksi baja kasar diproduksi menggunakan tanur busur listrik atau EAF. Energi yang dikeluarkan busur listrik terhadap logam bahan baku sangat besar, menyebabkan terjadinya oksidasi besar pada logam cair. Yang ketiga, hal ini menyebabkan karbon yang terkandung di dalam logam bahan baku teroksidasi sehingga kadar karbon dalam logam tersebut menjadi berkurang. Bentuk fisik dari dapur EAF ini cukup rendah sehingga dalam hal pengisian bahan bakunya pun sangat mudah. Dalam hal pengoperasiannya, EAF juga tidak terlalu sulit karena hanya memerlukan beberapa orang operator yang memantau proses peleburan dan penggunaan listrik pada dapur tersebut. Yang keempat, tipe dapur yang sering digunakan secara praktek dalam industri pembuatan baja. Yang kelima, AC Direct Electric Furnace atau dapur busur listrik arus bolak-balik. Selanjutnya ada dapur busur listrik arah searah. Yang selanjutnya induction electric furnace atau dapur induksi. Selanjutnya, materi saya kembalikan ke Antaka. Baik, akan saya lanjutkan. Berdasarkan cara terbentuknya EAF terbagi menjadi dua. Satu, EAF langsung. Arc terbentuk di antara elektroda dan muatan sehingga panas yang dihasilkan untuk peleburan lebih tinggi. Dapat melebur logam dengan suhu lebur yang tinggi. Terjadi efek pengadukan pada logam cair sehingga komposisi lebih homogen. Yang kedua, EAF tidak langsung. Arc terbentuk di antara dua elektroda. Panas yang dihasilkan ditransmisikan secara radiasi ke muatan. Panas yang dihasilkan untuk peleburan lebih rendah dibandingkan dengan direct EAF, sehingga cocok untuk paduan yang memiliki titik lebur relatif rendah seperti logam-logam non-ferrous. Lanjut. Selanjutnya, tahapan proses EAF. Preparasi atau pengecekan refraktori dilanjutkan ke ning. Charging atau memasukkan scrap ke dapur ada 3 tahap, charging 1, charging 2, dan continuous feeding. Selanjutnya, melting atau melebur bahan baku dengan busur listrik hasil dari elektroda. Selanjutnya, reflaning atau pemurnian baja cair dengan pembentukan foamy slag parameter foam slag yang bagus. Selanjutnya, tapping atau pouring, menuang baja cair ke idle apabila komposisi dan suhu telah tercapai. Selanjutnya, dapur listrik yang awam digunakan. AC Direct EAF. Pada dapur busur listrik, arus bolak-balik
Arus melewati suatu elektroda turun ke bahan logam melalui suatu busur listrik. Kemudian, arus tersebut dari bahan logam mengalir ke atas melalui busur listrik menuju elektroda lainnya. Untuk peluburan baja, dapat dilakukan arus 1, 2, atau 3 fasa. Umumnya digunakan arus 3 fasa. Dan untuk DC direct EAF, dalam dapur listrik, arus searah. Arus listrik melewati satu elektroda turun ke bahan yang akan dilebur melalui busur listrik, yang kemudian mengalir menuju elektroda pasangannya yang berada di bawah dapur. Yang ketiga, induction electric furnace. Sebuah tungku induksi atau tanur induksi adalah tungku listrik di mana panas diterapkan dengan pemanasan induksi logam. Keuntungan dari tungku induksi adalah proses peluburan hemat energi dan baik dikendalikan bersih dibandingkan dengan kebanyakan cara lain peleburan logam. Selanjutnya, karakteristik busur listrik. Secara teknis, mampu melepaskan panas dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini dikarenakan kerapatan energinya tinggi. Dengan pemanas dapur listrik, dimungkinkan untuk mencapai suhu yang sangat tinggi. Pemanasan dapat dilakukan pada lokasi tertentu. Sistem dapat dibuat bekerja secara manual dan otomatis. Yang kedua, pemakaian energi. Pemanas menggunakan energi listrik secara umum memiliki efisiensi energi yang tinggi. Akan tetapi, hal ini bergantung pada karakteristik material yang dipanaskan. Selanjutnya materi akan saya kembalikan ke Muhammad Lukman Hakim. Baik, saya akan lanjut. Komponen utama pada busur listrik skala industri. Transformator. Trafo merupakan suatu alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik melalui suatu gandengan. Dan berdasarkan prinsip-prinsip induksi elektromagnetik dalam suatu pembangkit, khususnya pada peleburan logam, perlu adanya transformator tersebut guna untuk mengatur energi yang diperlukan untuk suatu peleburan tersebut. Lanjut. Selanjutnya, tungku dapur busur listrik. Beberapa tungku peleburan aluminium yang telah dikembangkan, di antaranya tungku berbahan bakar gas yang dilaporkan oleh Sundari pada tahun 2011. Tungku atau dapur yang dirancang adalah dapur Rebel berbahan bakar gas LPG berbentuk silinder dengan diameter 220 mm dan tinggi 300 mm. Dengan kapasitas 30 kg dari hasil uji coba yang dilakukan, diketahui bahwa untuk melebur aluminium scrap seberat 3 kg dibutuhkan waktu 1 jam 37 menit dan bahan bakar yang digunakan adalah 3,60 kg. Analisis perancangan tungku peleburan logam non-ferro. Jenis portable berbahan bakar arang sebagai sarana pembelajaran. Tungku peleburan yang dirancangkan berbentuk kotak dengan diameter dalam berbentuk silinder. Dan cawang pelebur berbentuk silinder. Dimensi tungku adalah 50 cm kali 50 cm, diameter dalam silinder 30 cm. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ketahui bahwa besaran kalor yang digunakan untuk melebur 5 kg aluminium diperlukan kalor sebesar 3,030 Joule. Volume dari cawan pelebur yang diperlukan adalah 1,5 liter. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama, apa perbedaan BOF dan EAF? Nomor 2, apa ada perbedaan spesifikasi bahan untuk diproses BOF dan EAF? Yang ketiga,
Apa yang dimaksud refractory break? Yang keempat, apa yang dimaksud terak pada baja? Yang kelima, apa perbedaan arus searah dengan arus bolak-balik pada EAF? Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dari kelompok kami, akan kami tutup presentasi pada kesempatan ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih.